Potret kehidupan Muslim Rohingya di Myanmar. Ada apa sebenarnya sehingga Myanmar dan Bangladesh tidak mengakui keberadaan mereka saat ini? Hingga kemudian mereka menjadi pengungsi yang sampai saat ini belum ada kejelasan status kehidupan mereka untuk diakui kedua negara tersebut. Padahal jika kita melihat dari segi kemanusiaan, mereka juga layak hidup di tanah kelahiran mereka. Tapi sampai saat ini, mereka terus mendapat ketidakadilan yang diberlakukan, seakan-akan mereka adalah teroris yang harus tetap diburu dan ditindas oleh negara yang mereka tempati sejak sebelumnya pada tahun 1823. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe ke channel kami, serta like, komen, dan share video ini ke sosial media Anda. Ada apa dengan Rohingya dan mengapa mereka menjadi pengungsi saat ini? Hidup terombang-ambing, dianiaya Myanmar hingga lari ke Bangladesh. Di Bangladesh pun mereka kembali diusir ke Myanmar. Di Myanmar mereka tidak diakui negara tersebut, walau telah tinggal sampai beberapa generasi di negara itu. Namun tetap saja tidak ada kepastian atau keadilan untuk mereka hidup di sana. Pada tahun 1785, kerajaan Arakan ditaklukkan oleh tentara Burma. Saat itu gesekan tidak pernah terjadi antara Muslim Rohingya dengan warga asli Arakan. Kondisi berubah sejak Inggris menaklukkan Arakan pada tahun 1825. Myanmar menjadi bagian dari British India dan membuat ratusan ribu warga Bangladesh membanjiri Arakan untuk bekerja. Imigrasi massal ini memang meningkatkan perekonomian Arakan, tapi warga setempat marah karena merasa pekerjaan mereka direbut. Warga Rohingya yang telah lama tinggal di tempat itu kena getahnya, mulai dijuluki sebagai Bangli atau pendatang ilegal dari Bangladesh. Sejak itulah Rohingya tidak pernah dianggap dari 135 etnis yang diakui oleh Myanmar. Mereka dianggap sebagai warga dari Bangladesh. Myanmar pun beranggapan Rohingya tidak memenuhi syarat undang-undang kewarganegaraan di tahun 1982 yang mengharuskan sebuah etnis menetap di negara itu sejak sebelum tahun 1823. Pada pertengahan tahun 1990, sekitar 200.000 Rohingya ke Myanmar. Di Myanmar mereka tidak diakui, tidak bisa mendapatkan jaminan sosial, sulit menempuh pendidikan, dan rawan jadi korban kekerasan. Rohingya pun bersikeras, mereka menganggap mereka bukanlah orang Bangladesh. Mereka berpegang teguh pada sejarah mereka yang kaya di kerajaan Arakan. Atas dasar ini pun mereka ingin dianggap sebagai salah satu etnis pribumi di Myanmar. Perbedaan identitas memunculkan bencana kemanusiaan. Konflik horizontal memuncak pada tahun 2012 antara Rohingya dan penduduk Arakan. Sejak itulah kekerasan terhadap orang-orang Rohingya berlangsung secara sistematis di Myanmar. Sebanyak 200 orang tewas dan 150.000 dibawa ke kamp penampungan. PBB mencatat jumlah etnis Rohingya pada saat ini mencapai 1,5 juta orang. Sebanyak 159.000 orang lari dari Myanmar menyeberangi samudra. Di laut pun mereka menjadi korban perdagangan manusia atau mati dalam kelaparan. Di Myanmar pun mereka teraniaya dan ke Bangladesh pun diusir. Lantas apa salah Rohingya sehingga mereka terombang-ambing di negaranya sendiri? Apakah perihal kemanusiaan saat ini tidak ada lagi di negara tersebut? Apakah saat ini Muslim Rohingya akan tinggal selamanya di pengungsian? Saat ini puluhan warga Rohingya menempati wilayah Aceh bagian utara.
dan disambut dengan baik oleh warga Aceh dengan alasan kemanusiaan terhadap warga Rohingya. Pemukiman mereka kini disediakan dan diberikan sejumlah kebutuhan hidup di tanah Aceh berkat gotong royong masyarakat di sana. Tapi pernahkah kita terbayangkan saat Anda melihat wajah Rohingya dan warga Aceh? Karena keduanya memiliki kemiripan yang tidak jauh berbeda. Dan kini ratusan warga Rohingya bisa hidup dengan tenang di tanah Aceh Utara berkat solidaritas dan beberapa lembaga donasi yang memberikan uluran tangan untuk mereka. Demikian video dari kami. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami, serta like, komen, dan share video ini ke sosial media Anda. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya.